pada narasumber ketiga, Pak Mufli Fatoniawan. Beliau merupakan PNS Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, co-founder kanal podcast, dan juga penyuluh anti korupsi. Dan beliau akan menyampaikan delik dan pemberantasan korupsi khususnya di Indonesia. Baik, silakan Pak Mufli Fatoniawan. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya. Ya, jelas Pak. Oke. Saya boleh minta izin untuk share screen. Saya masih di disable nih. Boleh ya? Sembari menunggu saya mau mensapa-sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang untuk kita semua dan semoga seluruh rakyat Indonesia segera bertambah sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam minggu ya biasanya kita menghabiskan waktu di luar karena PSBB, karena pandemi, dan kita pengen sesuatu yang positif. Alhamdulillah, Raharjo Institute bersama dengan komunitas motivator membuat acara yang spesial nih untuk kita semua untuk ngobrolin soal korupsi. Nih saya terima kasih kepada penyelenggara, terutama undangannya dari Master Bejo ini. Makasih ya. Master Suci Raharjo. Ini saya juga ditandemkan sama Master Reni dan Master Sugih ini. Ini sebenarnya mereka bertiga ini guru saya nih. Inspirasi saya dalam penyuluhan anti korupsi. Saya coba share screen dulu. Masih belum bisa ya, minta tolong host. Ya, saya seperti yang dikenalkan menara moderator, saya penyuluhan anti korupsi, kemudian saya sekarang aktivitas sehari-hari merupakan ASN di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, malam hari ini saya didapuk untuk membawakan materi tentang delik tipikor, tindak pidana korupsi ya. Teman-teman bisa melihat share screen saya ya. Sudah? Bisa? Bisa ya. Saya melihat dari mimik bicaranya Kak Vina ini. Ya, saya bukan berlatar belakang hukum, tapi saya mencoba untuk berbagi tentang delik tindak pidana korupsi yang memang saya ambil dari Undang-Undang tindak pemberantasan korupsi di Indonesia yang di Indonesia itu berlaku di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, kenapa saya tertarik untuk berbicara tentang delik tipikor meskipun saya backgroundnya bukan hukum dan tidak bekerja di ranah hukum. Nah, ini nanti di belakang saya akan membocorkan kenapa sih saya terjun membuat podcast juga, kemudian bergabung dengan komunitas obat manjur, orang hebat main jujur, itu kenapa motivasinya. Nanti kita bareng-bareng uh, kita akan berbagi gitu ya. Baik, lanjut. Sebelum kita mulai, kita coba refreshing dulu biar nggak terlalu tegang nih suasananya. Kita akan bermain tebak kata gitu ya. Sambil di chat ya, di kolom chatnya. Silahkan chat. Jadi ini gambar ini membentuk sebuah kata ya. Jadi misalkan ini, saya contohkan ini. Ini adalah Honda Revo ya, motor Revo. Ditambahi R jadi Revor. Jadi ini ada apa? Nasi ya, nasi. Jadi nasi, reformasi gitu ya. Sedikit maksa. Nah, sekarang teman-teman silakan menebak. Ini ada kaitannya dengan yang akan kita obrolin pada malam hari ini. Gambar ini kira-kira apa ya, kata apa yang mewakili gambar ini? Silahkan tulis di kolom chatnya, di kolom Zoom chat. Silahkan siapa yang bisa menebak. Saya hitung 10 detik aja ya. 10 hitungan. 10, 9, 8, 7, belum ada. 6, dirangkai ya kata-katanya. Jadi ini gambar-gambarnya itu membentuk sebuah kata gitu. Silakan dirangkai. 5, clue tambahan ini adalah salah satu dari 7 kelompok delik tindak pidana korupsi. 5, 4, 3,
2, 1. Waduh, nggak ada yang nulis. Susah ya. Ya, ini gampang ya teman-teman. Jadi ini adalah apa ini? Timbangan. Oh ya, ada yang udah menjawab. Kak Azizah ya, sama Kak Reni menjawab benar. Gratifikasi. Kak Azizah, boleh dong di unmute dulu. Kenapa menjawab gratifikasi nih? Jelasin dong. Bertanggung jawab. Ini salah satu nilai anti korupsi yang telah dijelaskan oleh Master Reni tadi. Bertanggung jawab atas jawabannya. Master Azizah? Ya, siap, Kak Master Azizah? Mufli. Mohon maaf tidak dapat menampilkan gambar. Iya. Jadi kalau dilihat dari apa namanya gambarnya itu kan timbangan itu biasanya ukurannya gram. Kemudian dikurangin Iya. tanda kalung yang ada huruf M-nya jadi gra, kemudian ada TV, terus Oke. kue jadi gratifikasi. Oke, kita kasih petik 2 buat Kak Azizah. Oke, terima kasih Kak Azizah nih menjawab dengan benar ya. Jadi ini gratifikasi. Tapi ternyata dari sekian peserta hanya 2 orang yang menuliskan. Jadi memang sesuatu ini perlu didefinisikan. Jadi biar teman-teman ini sepakat dari pengertiannya, maksudnya. Jadi kita akan berbicara tentang delik tindak pidana korupsi. Saya akan mencoba untuk mendefinisikannya gitu. Mulai dari delik. Jadi delik ini sederhana, saya ambil aja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Delik itu merupakan perbuatan jadi yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Jadi delik ini sebenarnya adalah ada undang-undangnya terlebih dahulu, kemudian undang-undang itu dilanggar. Nah, itulah tindak pidana delik ya, delik. Kemudian saya lanjutkan dengan definisi korupsi gitu. Ini sebenarnya sudah ada di slide-nya Master Sugi, tadi saya sudah lihat lengkap gitu. Saya cuma mengambil dari kuliah umumnya Dr. Yudi Kristiana yang disampaikan pada diklat persiapan sertifikasi batch 2 kemarin ya. Beliau juga mengutip dari tulisan Dewa Brata dengan judul Bangsa ini belum menertawakan korupsi. Dimuat di Kompas 18 Juli 2005. Ini menurut saya pengertiannya sangat sederhana. Jadi korupsi merupakan perbuatan mencuri, karena itu korupsi satu trah dengan maling, nyolong, nodong, jambret, ngecu, ngerampok, garong, gerayah, ngutil, malak, ngembat, nilep, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. Terahnya adalah durjana. Durjana ini penjahat ya. Maka pelakunya pantas menyandang nama penjahat atau durjana. Nah, kalau dalam pengertian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ini sebenarnya pengertiannya dalam undang-undang tersebut itu langsung mengarahkan ke deliknya, jadi perbuatannya. Jadi tidak ada pengertian secara langsung korupsi itu apa, tapi melainkan langsung diartikan kepada perbuatannya. Ini di dalam undang-undang ini ya. Jadi korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri maupun orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi itu ya, delik adalah perbuatan yang melanggar, kemudian korupsi juga perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ini yang dirubah dengan undang-undang yang ada perubahan, maksudnya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 delik tindak pidana korupsi. Di antaranya ada 6 delik perbuatan curang, ya, 5 delik tindak pidana korupsi, 4 delik tindak pidana korupsi, 6 delik tindak pidana korupsi, 1 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 delik tindak pidana kor
12 delik untuk perbuatan suap menyuap, 1 delik untuk perbuatan benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian 3 delik untuk perbuatan pemerasan, kemudian 2 delik untuk perbuatan yang terkait dengan kerugian negara, kemudian 5 delik untuk penggelapan dalam jabatan, dan 1 delik untuk gratifikasi. Gitu. Saya akan membahasnya secara singkat saja karena kalau 30 delik ini kita bahas satu-satu bisa jadi 1 semester mata kuliah ya, tindak pidana korupsi. Jadi karena 15 menit saya akan berikan singkat aja, tapi saya akan nanti berikan modul dari KPK, kemudian buku saku gratifikasi, dan materi ini yang bisa teman-teman download nanti saya akan berikan linknya. Nah, yang pertama tentang kerugian negara. Jadi segala sesuatu perbuatan yang merugikan negara, baik langsung maupun tidak langsung, masuk dari kategori perbuatan korupsi. Simpel aja ya, jadi misalkan kita merugikan kas negara kita, APBN kita, maka itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Pasalnya ada pasal 2 dan pasal 3. Lanjut ya. Selanjutnya adalah perbuatan curang. Jadi saya ambil ilustrasinya dari aclc.kpk.go.id. Jadi perbuatan curang itu seperti ini ya gambarnya, 1 ditambah 1 sama dengan 3. Artinya perbuatannya tidak jujur. Kemudian tidak sesuai ya, harusnya kan 2 tapi 3. Nah, contoh nyatanya biasanya di lingkungan sekitar, biasanya misalkan ada penjual yang mengurangi timbangan atau memberi, misalkan ketika kita beli buah kemudian ada buah sama penjualnya dicampur dengan yang sudah rusak, itu salah satu perbuatan curang. Ada pasalnya di pasal 7 sama pasal 12 gitu. Kemudian selanjutnya ini penggelapan dalam jabatan. Ini dilakukan oleh orang atau pihak yang memiliki jabatan atau kewenangan dalam pemerintahan yang menggelapkan atau membantu orang lain untuk menggelapkan uang atau surat berharga milik negara, sehingga perbuatannya itu dapat menguntungkan dirinya maupun orang lain. Contohnya adalah pemalsuan dokumen, kemudian penghilangan barang bukti, pelanggaran, penyimpangan, dan sebagainya. Ini ada di pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Ini saya tidak sebutkan ya pasal-pasalnya biar teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kemudian selanjutnya ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini biasanya disebut conflict of interest. Ini kondisi seseorang pemilik jabatan atau wewenang dalam melaksanakan tugas dapat peluang untuk menguntungkan dirinya, keluarganya, maupun kroni-kroninya gitu. Ini biasanya terjadi di proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Biasanya terjadi ke subjeknya adalah pejabat pengadaan maupun pejabat pembuat komitmen dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pemerasan. Jadi pemerasan ini tindakan aktif ya dari seorang pejabat negara maupun pegawai negeri yang memiliki kekuasaan atau kewenangan. Kemudian dia memaksa orang lain nih untuk memberikan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Misalkan ketika kita ngurus sesuatu administrasi publik itu hanya 10.000, kemudian ditarif 50.000. Kemudian ada lagi misalkan ini misalkan seorang pegawai pajak, misalkan kayak teman-teman oknum pegawai pajak itu jika mengeluarkan surat tagihan pajak, kemudian wajib pajaknya diiming-imingi, gimana kalau dikurangi pajaknya saja tapi wajib pajak membayar sekian. Nah, itu termasuk pemerasan. Nah, yang ini perbuatan aktifnya adalah dari pejabat negara atau pegawai negerinya. Lanjut. Nah, ini suap menyuap ya. Ini sangat populer, sangat mudah kita temui di masyarakat, dan mungkin coba kita bercermin ya. Kita
masih apa enggak ya melakukan kegiatan ini meskipun kecil-kecilan gitu, meskipun kita nggak sadar itu kegiatan suap ini. Ini kegiatan suap ini biasanya upaya kita untuk memuluskan atau meloloskan suatu keinginan, harapan, atau kebutuhan. Misalkan kita ketilang nih di jalan. Nah, kita bilang ke Pak polisinya, Pak, saya buru-buru nih mau meeting dan sebagainya. Bisa nggak Pak, damai saja. Ini ada 50.000. Nah, itu adalah tindak pidana suap. Tindak pidana suap ini transaksional ya, jadi ada kesepakatan. Kalau di polisinya mengambil, berarti terjadilah tindak pidana suap. Tapi ketika polisinya menolak, ya berarti pelaku penyuapannya hanya si pemberi. Jadi kalau polisinya mau mengadukan, bisa aja kena itu si pemberi, si yang menawarkan negosiasi itu. Jadi hati-hati ketika menawarkan uang damai. Ini lumayan banyak ya pasalnya 5, 6, 11, 12, dan 13. Nah, yang terakhir adalah gratifikasi. Sebenarnya gratifikasi ini artinya dalam pengertian luas adalah pemberian. Apapun pemberian itu sebenarnya adalah gratifikasi. Sifat awalnya adalah netral, kemudian berubah menjadi perbuatan pidana karena pemberian ini diberikan oleh PNS atau penyelenggara negara, kemudian yang bersangkutan yang menerima berhubungan dengan jabatannya. Misalkan contohnya saya pegawai pajak, kemudian saya menerima bingkisan lebaran dari wajib pajak yang sedang saya periksa, ataupun wajib pajak yang memang dalam wilayah pengawasan saya gitu. Nah, itu ada indikasi gratifikasi. Ini yang aktif adalah yang memberi, bukan pegawai negerinya atau penyelenggara negaranya. Cuman kalau PNS atau penyelenggara negaranya dalam waktu tertentu 30 hari kerja tidak melaporkan gratifikasinya, maka dia juga bisa tersandung pasal gratifikasi ini. Pasalnya ada di 12B dan 12C. Lalu bagaimana memberantas korupsi di negeri ini biar 7 delik tipikor itu tidak terjadi lagi di Indonesia? Nah, ini saya kutip dari kuliah umumnya Koordinator ACLC KPK, Master Dian Novianti, yang disampaikan pada diklat persiapan sertifikasi batch 2 APIP pada 14 September kemarin. Jadi ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang di Indonesia ini diterapkan. Yang pertama adalah penindakan. Ya, teman-teman, rekan-rekan semua, kita tahu ya penindakan ini dilakukan oleh aparat hukum, baik dari kepolisian, kemudian dari kejaksaan, maupun dari KPK yang sekarang merupakan lembaga yang memang khusus untuk menangani soal pemberantasan korupsi. Tujuannya untuk menimbulkan rasa takut nih. Jadi teman-teman ketika mendengarkan berita, kemudian mendengarkan hukumannya, kemudian dampaknya yang dirasakan oleh para koruptor ini akan memberikan rasa takut, sehingga kita yang belum atau tidak atau masih kepikiran mau korupsi tidak jadi karena takut gitu. Yang kedua adalah perbaikan sistem. Jadi diperbaiki sistem kita, ada pengawasan yang ketat, di setiap instansi ada unit pengawasan internal, kemudian ada juga unit pengendali gratifikasi dan lain sebagainya, itu biar kita tidak bisa korupsi. Jadi sistemnya sudah bagus. Yang terakhir adalah edukasi dan kampanye. Ini dalam rangka kita memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat, baik yang menjabat sebagai PNS maupun yang masyarakat sipil umumnya, tidak mau untuk berbuat korupsi karena tahu dampaknya seperti apa, karena tahu penyebabnya untuk negara kita seperti apa, dan sebagainya. Dan ini diperlukan peran serta masyarakat dalam mengedukasi, karena KPK sendiri, KPK sebagai lembaga yang ditugaskan untuk memberantas korupsi di Indonesia ini hanya ada di Jakarta ya, gitu ya, hanya ada di ibu kota negara Indonesia. Dan Indonesia sangat luas. Jadi kalau tidak dibantu oleh masyarakat kita, terutama teman-teman yang hadir di webinar ini, tidak akan selesai nih permasalahan korupsi. Jadi
peran kita mengedukasi, menularkan nilai-nilai integritas yang telah diajarkan oleh Master Reni, kemudian Master Sugi tadi, insight-insight yang diberikan Master Sugi itu ditularkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, dan sebagainya. Mohon maaf. Nah, ini yang saya ceritakan sedikit. Masih ada waktu ya? Saya berlatar belakang diploma perpajakan, sekarang lagi menempuh juga ekonomi, tapi kenapa saya melawan korupsi dan berbicara tentang hukum ya? Karena korupsi memang ranahnya memang di bidang hukum. Jadi memang bukan orang hukum aja yang berhak ngobrol tentang korupsi, tapi semua masyarakat ini memang harusnya mengedukasi tentang korupsi ini dan mempunyai semangat untuk melawan korupsi. Saya berkaca dari latar belakang saya. Jadi saya ini kan bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, tugasnya adalah melakukan penerimaan pajak ya. Jadi tiap tahun ini dari 2015 sampai 2019 saya ambil dari APBN kita, pendapatan negara kita itu tiap tahun meningkat pesat ya. Jadi lumayan ini, angka-angkanya juga lumayan, dan hampir 80% ditopang oleh pajak. Nah, kalau teman-teman lihat, pajak ini dari siapa sih sebenarnya? Apakah pajak ini dari orang-orang yang kaya saja, dari orang-orang yang punya duit gitu? Saya mau memberi ilustrasi sedikit. Nah, ini di kantor kami itu, di kantor pajak itu banyak banget wajib pajak yang ingin menyumbangkan Rp1.000, Rp2.000, dan sebagainya, yang nilainya tidak fantastis, tapi mereka niat ikhlas untuk membangun negeri. Saya juga pernah menerima wajib pajak yang merupakan pensiunan. Sebenarnya tidak dia punya usaha sedikit, cuman dia sisihkan tiap bulannya sekitar 30 sampai 50 ribu untuk membayar pajak. Saya tanya kenapa berkeinginan melakukan kegiatan ini. Saya dulu berjuang untuk pensiunan, veteran, sorry. Saya dulu berjuang untuk membangun bangsa ini. Saya tahu bangsa ini butuh uang, dan uang itu salah satunya dari saya gitu. Jadi alangkah mirisnya ya, pajak yang kita kumpulkan ternyata dikorupsi, dibuat main-main, dihambur-hamburkan oleh para koruptor. Dan ini semangat yang saya bawa terus. Saya juga melihat sendiri bagaimana teman-teman saya mengumpulkan APBN itu untuk membiayai negara ini. Jadi rasanya nggak ikhlas gitu loh ketika banyak orang yang berusaha untuk membangun negeri ini, tapi koruptor menghancurkan segalanya gitu. Jadi Indonesia bercita-cita untuk maju. Ketika kelak Indonesia maju bebas dari korupsi, pastikan kita ikut menabur benihnya mulai dari sekarang. Nah, itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada waktu yang berlebih gitu ya. Dan juga teman-teman kalau berkenan mengisi feedback untuk saya, silakan mengisi di SID/untuk lebih baik. Jadi setelah mengisi nanti silakan bisa mendownload materi ini. Kemudian ada juga beberapa modul dari KPK yang sudah saya rangkum di dalam satu folder. Ini nanti mungkin bisa memberi pengayaan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih, silakan saya kembalikan kepada Kak Vina selaku moderator.